Salam sehat, selamat bertemu buat kita semua. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas atau mempelajari bersama dasar-dasar pemrograman. Kita sudah sampai pada bahasa tingkat tinggi komputer. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa basic. Basic adalah singkatan dari Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Basic merupakan bahasa komputer tingkat tinggi yang populer. Bahasa pemrograman selalu berkembang sejak era DOS sampai Windows. Basic memiliki dua versi, yakni Basic Interpreter dan Basic Compiler, seperti Bascom atau Visual, itu termasuk Basic Compiler. Basic Interpreter menghasilkan source program dengan extension bus, dan Bascom menghasilkan beberapa extension seperti bin, objek program, dan hexadesimal atau opcode. Basic yang kita pergunakan kali ini adalah QBasic. Dalam penyusunan atau penulisan source program, kita menggunakan yang disebut dengan QBasic atau Basic Interpreter. Basic Interpreter atau QBasic yang kita gunakan tidak mementingkan nomor baris. Bisa tanpa nomor baris atau dengan menggunakan nomor baris. Dalam Basic, kita harus mengenal beberapa istilah atau sejumlah istilah yang harus kita kenali atau kita berusaha supaya familiar dengan istilah-istilah itu. Seperti misalnya instruksi. Kemudian ada variabel, ya, ada instruksi, kemudian ada variabel, ada konstanta, ada operasi, kemudian ada fungsi, dan ada beberapa error code atau kode-kode kesalahan. Instruksi dasar dari Basic, seperti misalnya rem, print, input, locate, auto, change, dan sebagainya. Variabel itu kita kenal dua variabel, yaitu variabel numerik dan variabel karakter atau yang disebut dengan strings, yang selalu diakhiri dengan tanda $. Penamaan karakter atau variabel karakter atau konstanta, ya, konstanta karakter atau variabel karakter itu terdiri dari 40 karakter. Jadi variabel kalau kita berikan nama tidak boleh lebih dari 40 karakter dan harus diawali oleh alfabet, kemudian tidak merupakan kata-kata atau istilah atau instruksi atau perintah atau fungsi atau yang biasa disebut dengan tidak reserved word. Kemudian konstanta adalah bisa berupa numerik, bisa juga berupa karakter. Numerik itu terdiri dari integer, biasanya ditulis diakhiri dengan tanda persen atau simbol persen. Kemudian ada real single precision, kemudian ada double precision. Biasanya double precision ini diakhiri dengan tanda pagar.
kemudian ada oktal, biasa diawali dengan NO, kemudian angkanya, angka bilangan oktalnya, kemudian ada juga heksa. Numerik itu bisa ditulis dalam bentuk heksa, yang biasanya diawali dengan N dan H atau H. Kemudian kita selanjutnya ke operasi. Operasi dalam bahasa basic bisa berupa aritmetik, bisa berupa relasi, bisa juga berupa logika, atau berupa fungsi. Jadi ada 4 ini, aritmetik, relasi, logika dan fungsi, itu merupakan simbol-simbol operasi. Kita juga mengenal kalau dalam logika atau operasi logika, itu ada and, or, not. Baik dalam bentuk rumus atau bol. Kemudian dalam bentuk operasi relasi, seperti misalnya ada lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Kemudian ada operasi-operasi aritmetik, seperti plus, minus, perkalian, bagi, pangkat, dan sebagainya. Kemudian dalam basic yang kita gunakan, kita juga mengenal fungsi. Bisa berupa fungsi aritmetik, seperti misalnya sin, cos, tangen, dan sebagainya. Kemudian bisa berupa fungsi editing, misalnya rapat kiri, rapat kanan, atau left, right, dan sebagainya. Bisa juga berupa konversi, ASC misalnya, CHR karakter strings atau CHR strings. Kemudian bisa juga berupa fungsi global, def fn, def int, def sng, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kode kesalahan atau error code. Contoh misalnya pagar 1 atau 1, yang pertama misalnya yang biasanya ditampilkan di dalam status jendela status dalam jendela basic. Biasanya kalau 1 berarti ada penulisan next atau sintaks next tanpa for atau next without for. Kemudian 2 biasanya sintak error atau kesalahan sintak atau kesalahan pengetikan. Selanjutnya nanti kita akan mengenal sejumlah catatan-catatan seperti misalnya ABS dan sebagainya, itu dalam catatan fungsi. Kemudian ada sandi ASCII dan sebagainya. Inilah yang nanti kita akan pelajari dalam latihan setiap saat, latihan membuat program-program sederhana dengan menggunakan QBasic ini. QBasic, kemudian Just Basic, GW Basic, M Basic, dan sejumlah versi yang lain adalah aplikasi pemrograman yang kompatibel dengan Windows. Berbeda dengan Basic dan beberapa versi terdahulu hanya dapat digunakan dalam bentuk DOS. Selanjutnya kita akan mencoba membuka Basic. Ya, kita mencoba membuka Basic, yaitu kita akan kembali ke jendela utama. Ya, kita kembali ke jendela utama dari Windows, yaitu Basic yang kita gunakan QBasic. QBasic ini tidak perlu diinstal dalam komputer kita atau dalam laptop kita, tetapi cukup kita kopikan saja shortcutnya ke desktop, lalu kita klik double di sana. Jadi kita klik double misalnya ini QBasic ini, maka dia akan menampilkan jendela, ya, jendela utama dari QBasic itu sendiri.
Kalau dalam program kita tadi, jendela utamanya adalah seperti ini. Jadi jendela utama dari QBasic yaitu terdiri dari dua jendela utama, yaitu yang pertama yang paling atas dengan ukuran yang cukup besar, bisa diatur walaupun bisa diatur diperkecil dan sebagainya. Ini biasa disebut dengan lembar kerja. Ya, jadi jendela utama, jendela besar ini adalah lembar kerja yang paling atas. Diawali dengan posisi kursor, ya, paling kiri atas. Kemudian lembar kerja ini, disinilah kita bekerja atau menulis program atau menyusun program yang biasa disimpan dalam bentuk source program atau dengan extension bus. Kemudian paling atas ada menu bar. Menu bar paling atas sebagaimana aplikasi-aplikasi atau program-program yang lain. Itu juga kita sudah biasa familiar dengan menu bar ini. Kemudian khusus untuk basic ini ada help di sudut paling kanan atas. Kalau kita klik di sana, kita akan mendapatkan bantuan begitu banyak. Baik fungsi, instruksi, dan sebagainya, sampai contoh-contoh sintaks atau penulisan-penulisannya ada di help ini. Jadi kalau kita ingin belajar basic, QBasic ini, kita cukup belajar melalui help atau help indeksnya. Kemudian ada jendela yang paling bawah, itu disebut dengan lembar status. Disinilah setiap kita mengetik program, bila ada kesalahan akan tampil di sini. Jadi ditunjukkan langsung kesalahan kita sehingga kita dapat memperbaikinya. Nah, ini merupakan lembar kerja dan kita harus menjadi biasa atau familiar dengan lembar kerja ini karena setiap saat kita menulis program atau source program, pasti kita berjumpa dengan lembar kerja QBasic ini. Kemudian kalau kita misalkan ingin mengenal menu bar daripada QBasic ini, ya ada menu barnya. Kita mulai dari misalnya dari file, ya. Kita klik filenya, maka akan tampil sejumlah fasilitas yang ada. Seperti new, open, save as. Kemudian ada sebuah jendela khusus, jendela recent atau program-program yang barusan dibuat atau yang paling sering kita buka misalnya. Kemudian ada exit. Fungsi dari menu bar ini saya kira kita tidak perlu jelaskan satu persatu karena semua aplikasi pasti memiliki menu seperti ini. Selanjutnya misalkan edit. Edit itu hanya menampilkan misalkan cut, copy, paste, clear, select all, undo, redo, dan sebagainya. Sebagaimana juga seperti yang saya katakan bahwa hampir semua aplikasi memiliki edit menu. Kemudian search, seperti ini, find, repeat, dan sebagainya. Kemudian run. Ya, run ini bisa kita langsung start run untuk mengeksekusi program yang kita sudah buat. Ya, jadi run adalah tombol eksekusi atau fasilitas untuk eksekusi program atau file yang kita sudah buat. Dan yang terakhir option seperti ini. Ada display, ada language, ada code layout, kemudian ada backup atau undo, advance, dan sebagainya. Inilah pengenalan yang pertama dari QBasic. Jadi kita tidak perlu harus belajar sulit-sulit. Cukup kita dengan mempelajari yang sederhana-sederhana, lalu kita nanti memperdalamnya dengan melalui penyusunan program-program sederhana dengan bantuan help index tadi yang saya sudah sebutkan di atas. Kemudian berikut ini kita akan coba membuat sebuah program sederhana
program sederhana ini mungkin saya perlu jelaskan karena ini awal sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi ada nomor baris. Ya, nomor baris 10, 13, 15, 17, 19, 20 dan seterusnya. Nomor baris ini biasanya ditulis 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi intervalnya 10. Kenapa kita menulis seperti itu? Sebab kalau ada penambahan nomor baris, kita tinggal selipkan saja. Seperti misalnya selip 13, 15 dan sebagainya. Ini adalah nomor baris, ya. Ini juga merupakan catatan buat komputer atau sekaligus perintah. Jadi komputer akan melaksanakan mengeksekusi atau melaksanakan tugasnya mulai dari nomor baris pertama secara terurut. Ya, jadi nomor baris ini juga penting. Walaupun kita tidak tulis nomor baris, komputer tetap menghitungnya baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Kemudian ada instruksi locate. Locate ini artinya menempatkan sesuatu pada lokasi 5, ya. Lokasi 5,40. Lokasi 5 ini adalah lembar kerja dari komputer, dari basic ini hanya terdiri dari 24 baris. Ya, 24 baris. Jadi baris dulu, 5 ini adalah baris. Kemudian 40 ini adalah kolom. Kolom ini maksimalnya ada 80 kolom. Jadi 24 kali 80. Itulah lembar kerja. Jadi locate 5,40 artinya pada posisi baris kelima, ya, kolom ke-40, print, ini juga perintah, print sesuatu yang ada di dalam tanda kutip ini. Yaitu kamu, tapi ada di dalam tanda kutip, berarti komputer akan print kamu. Selanjutnya yang berikut juga seperti itu, print dan, selanjutnya aku, jadi kamu dan aku harus belajar. Jadi komputer akan tampilkan ini. Nah, hasil run dari program sederhana ini adalah seperti yang ditampilkan dalam jendela yang berwarna hitam ini. Kamu dan aku harus belajar. Kenapa berbeda, bukan tidak rata? Karena lokasinya 50. Harusnya ada di 50, kemudian belajarnya ada di 60 sehingga berbeda. Ya, kalau kita taruh semua di 40 berarti dia akan rata seperti ini. Nah, perintah ini bisa kita rekayasa menjadi menu atau daftar pilihan pada sebuah aplikasi kalau kita membuat program. Jadi kita sudah mempelajari beberapa perintah sekaligus dengan gambaran-gambaran seperti ini supaya kita memiliki dasar nanti di dalam menyusun, misalkan dalam menyusun aplikasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini dalam penulisan ini adalah penjelasannya. Kita coba langsung ke programnya. Ya, kita langsung ke programnya. Ini ke basicnya. Ya, ini kita ke basicnya ini programnya setelah saya file open tadi atau file save, masih ada penampilannya seperti ini. Lalu kita coba klik run, apa yang akan terjadi ya? Kita coba klik run, start. Ya, ini memang agak lama. Kenapa? Karena dia harus compile bayangan atau menciptakan file .exe bayangan, baru dia starting programnya. Jadi inilah dalam lembaran statusnya akan ditunjukkan seperti ini. Kalau ada kesalahan, pasti dia tampilkan di sini. Lalu setelah itu, beberapa saat kemudian, dia akan tampilkan hasil eksekusi dari program sederhana ini. Mungkin dalam penjelasannya, nah ini dia, ya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi dia akan tampilkan ini adalah hasil eksekusi dari komputer, hasil komunikasi kita dengan komputer, kita menyusun ini, komputer menampilkan ini. Kalau tekan sebuah tombol sembarang, seperti ini misalnya, dia akan kembali, lalu saya rubah ini coba menjadi 40.
Kita lihat 40 misalnya. Kemudian ini juga 40. Nanti kita lihat hasilnya seperti yang saya katakan tadi. Ya, memang di dalam sebuah program basic itu sebenarnya ada struktur, ada awal, ya. Saya ulangi sekali lagi, ada awal. Jadi awal itu bisa berupa CLS, bisa berupa catatan-catatan dan sebagainya. Kemudian ada proses. Jadi kemudian ada end. Jadi ada 3 minimal itu. Awal, proses, dan end. Itulah struktur dasar dari pemrograman basic. Sama dengan pemrograman yang lain. Lalu setelah kita run tadi ini tampil kamu dan aku harus belajar dalam satu kolom. Ya, dalam satu kolom. Pada baris kelima, karena ini baris kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Baris kelima, 6, 7, 8, 9. Pada kolom ke-40. Jadi kolom satunya di sini, kolom 80-nya di paling ujung sini. Dengan kita mengetahui struktur lembar eksekusi ini atau lembar kerja yang warna hijau, warna biru, maka kita akan punya dasar untuk menyusun program dan penampilannya akan ditampilkan di mana. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Dan jikalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa bertanya langsung kepada saya, bisa menggunakan WA, bisa menemui saya secara langsung di kelas. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Terima kasih, selamat belajar.